Ya, gimana? Apa agendanya hari ini di Polda? Kita kan ada panggilan terhadap klien kita ada 9 nih. Makanya kita mendatangi Polda untuk memberitahukan kebijakan kita terkait 9 klien kita yang sudah dipanggil Polda. Ada yang dipanggil sebagai terlapor, saksi terlapor ya, ada sebagai saksi. Nah, hari ini kita datang untuk menyerahkan surat. Kalian punya kondakan sama beta kita terhadap panggilan itu seperti apa, begitu. Oke, proses sebentar ya, saya lupa ambil mic. Oh, gimana? Sebentar. Jangan diajarin belai, mah ditampar nanti Sorry. ya. Ya begini lah Bapak. Iya. Baik. Ale di mana sekarang? Beta kangen sama Ale, lama kali nggak ketemu. Dia Ale punya ponakan ngaku-ngaku Sangaji, jadi beta tanya ada hubungan apa dengan Jamal Sangaji sama Bas. Itu Om Beta di belakang. Nah. Iya, laki-laki anak sekolah ini. Siapa Pi? Hati-hati di jalan Pak Pi. Siapa? Nanti langsung live aja ke sana karena ini mau jalan juga. Iya. Citra, kopiannya nanti dikasih Bang Bahar ya, dia dilampir. Nanti aja ya? Ya nanti, bareng berdua. Jangan dia jalan-jalan kasih tampanan semua. Beta lagi belajar jadi orang baik karena tahun lalu alhamdulillah sempat Ya, kita tunggu. Kalau udah siap baru saya mulai, biar semua yang nunggu nggak ketinggalan. HP-nya jangan nutupi ya, kasihan yang kawan-kawan udah kamera di belakang. Maju lagi, baik. Ya. Udah ya? Cek, masuk, aman? Baik, sudah? Baik, sudah ya? Oke. Belum. Udah. Kalau udah kan biasanya kerasa, nggak kerasa? Aduh. Oke, udah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang telah memenuhi undangan konferensi pers kami yang diadakan di Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari ini begitu. Dan hari ini kami dari tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis, ada rekan-rekan kami, ada rekan Gofur, ada rekan Medi Juniarto, ada rekan Bang Samsir Jalir, ada Fitransa, ada Bang Bahar, ada Bang Jebi dan yang lainnya. Intinya hari ini kami datang dalam rangka untuk memberitahukan beberapa informasi. Yang pertama bahwa klien-klien kami sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 yang lalu. Dan kami konfirmasi sudah dipanggil dan sudah kami terima panggilannya, yakni yang pertama klien kami atas nama Sunarto sebagai saksi, yang dia adalah seorang YouTuber yang sebelumnya juga sudah pernah dipanggil, dan pemeriksaannya akan diperiksa hari ini pada hari Senin 11 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian yang kedua ada Arif Nugroho, dia adalah seorang jurnalis, anggota dari SNN begitu, juga hari ini akan diperiksa. Kemudian yang ketiga ada klien kami atas nama Roy Suryono Diprojo sebagai saksi terlapor, juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian selanjutnya ada Rizal Fadilah, saksi terlapor, juga akan diperiksa pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Juga Kurniati Royani juga akan diperiksa pada Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian ada Rustam Effendi, ini juga saksi terlapor, akan diperiksa pada hari Kamis 14 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian ada Nurdiansah Susilo, saksi terlapor, nanti akan diperiksa di Kamis 14 Agustus 2025. Dan yang kesembilan ada Rismon Sianipar, selaku saksi terlapor, juga akan diperiksa pada Kamis 2025, 14 Agustus. Dan kami perlu juga informasikan bahwa saksi terlapor lainnya, yakni Abraham Samad, juga kami konfirmasi sudah menerima panggilan sebagai saksi dan akan diperiksa pada hari Rabu. Hari Rabu berarti tanggal 13 Agustus ya, bersamaan dengan Rustam Effendi. Namun demikian kami ingin sampaikan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama, kami tegaskan di depan Reskrim Polda Metro Jaya bahwa klien kami telah menerima surat panggilan dan panggilan itu patut. Namun demikian, kami diutus oleh klien kami untuk datang menyerahkan surat kepada Polda Metro Jaya sehubungan dengan panggilan-panggilan tersebut. Pertama, panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025 Hari Kemerdekaan. Jadi dalam konteks untuk menghormati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang puncaknya akan dirayakan di 17 Agustus 2025, klien kami sudah ada jadwal-jadwal yang sudah tersusun sehingga tidak bisa memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk yang hari ini. Hari ini atas nama Arif Nugroho dan atas nama Sunarto juga tidak bisa memenuhi panggilan karena sudah teragenda jadwal yang lainnya. Yang kedua, kami perlu tegaskan bahwa di dalam KUHP memang ada proses untuk pemanggilan selanjutnya. Artinya ketidakhadiran klien kami ini bukan berarti mangkir, bukan tanpa keterangan. Jadi secara resmi kami nanti akan menyerahkan surat pertama tentu saja kepada penanggung jawab proses penyidikan ini, yakni kepada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ya. Jadi Reskrimum nanti kita kirim surat, itu tujuannya sebenarnya kepada Kapolda Metro Jaya, apalagi Kapolda Metro Jaya kita kan baru yang sekarang ya. Mudah-mudahan surat ini nanti bisa memberikan argumentasi bahwa memang tidak ada panggilan yang diabaikan. Jadi panggilannya patut. Berbeda dengan ketidakhadiran Saudara Joko Widodo yang sebelumnya kita tidak tahu dia dipanggil, dan tentu saja malah kita jadi bingung karena justru penyidik yang mendatangi saksi selaku korban Saudara Joko Widodo ke Solo untuk diambil keterangannya. Dan yang selanjutnya untuk kapan waktunya, memang di dalam surat nanti kami merekomendasikan atau memberikan saran agar sekiranya pemanggilan itu dilakukan penjadwalan ulang setidaknya setelah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi setelah 17 Agustus 2025 karena menjelang 17 itu kita ada banyak agenda kegiatan yang berkaitan dengan perayaan, termasuk klien kami kan juga sedang mempersiapkan buku dalam rangka di launching di tanggal 17 Agustus 2025. Namun di luar itu kami juga ingin tegaskan bahwa hari ini yang perlu disegerakan adalah bukan proses penyidikan kasus ini, tetapi yang harus segera disegerakan dan ini sudah berkekuatan hukum tetap adalah melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung yang sudah diterbitkan di 2019 yang lalu yang berkaitan dengan vonis kepada terpidana Saudara Sylvester Matutina yang sudah diganjar dengan 1 tahun dan 6 bulan. Dan sampai hari ini kami belum mendengar ada kabar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengeksekusi putusan tersebut. Padahal kami sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025 yang lalu. Kami tidak ingin kejaksaan sebagai institusi salah satu pilar penegak hukum dianggap mengabaikan putusan, dan ini akan meruntuhkan bukan hanya wibawa kejaksaan. Ini meruntuhkan wibawa negara hukum, meruntuhkan kepercayaan publik pada proses dan prosedur penegakan hukum. Jangan sampai ada anggapan klien kami yang baru penyidikan saja dikejar-kejar begitu rupa dengan panggilan yang luar biasa, tetapi orang yang sudah berstatus sebagai terpidana dan sebenarnya sudah dipenjara justru masih bisa berkeliaran bebas di mana-mana, bahkan mendapatkan ya jabatan sebagai komisaris di BUMN. Kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia tidak rela pajak dari uang rakyat untuk membayar terpidana sebagai komisaris BUMN. Itu pengantar dari saya, namun ada penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan status dari Sylvester Matutina kepada rekan kami. Gafur, silakan untuk disampaikan. Ya, terima kasih Bang Kosinudin. Ya. Izin saya Gafur Sangaji, salah satu anggota tim kuasa hukum dari tim yang sekarang sedang melakukan pendampingan ke Polda Metro Jaya. Perlu saya tegaskan bahwa putusan 287 Kapit 2019 atas nama terpidana Sylvester Matutina itu telah inkrah. Diputus tanggal 20 Mei 2019 oleh 3 majelis hakim agung. Kemudian salinan putusannya itu berdasarkan informasi dari Kepanitraan Mahkamah Agung dikirim tanggal 9 September 2019 ke pengadilan pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena upaya kasasi maupun peninjauan kembali itu diajukan terdakwa atau terpidana atau juga jaksa penuntut umum melalui
pengadilan negeri di mana perkara tersebut diputus dan dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan informasi resmi dari Mahkamah Agung itu tanggal 9 September 2019 ya. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, maka setelah Pengadilan Negeri menerima salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung, paling lambat 30 hari salinan putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Pengaju disampaikan kepada para pihak, yaitu saudara Sylvester Matutina sebagai terpidana dan Kejaksaan Negeri sebagai pihak yang menuntut perkara tersebut. Ya, kemudian nanti setelah Kejaksaan menerima salinan putusan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum, SOP-nya, itu 3 hari setelah salinan diterima, maka harus sudah dikeluarkan P48, yaitu surat perintah dari Kajari ke jaksa eksekutor supaya segera melaksanakan eksekusi. Dan paling lambat 7 hari setelah menerima salinan putusan, itu harus sudah dilaksanakan eksekusi secara sempurna, yaitu terpidana diserahkan kepada Kalapas atau Karutan. Kalau diserahkannya ke lapas berarti Kalapas, kalau diserahkannya ke Rutan berarti oleh Karutan. Kemudian nanti keluar berita acara eksekusi. Berita acara eksekusi ditandatangani oleh 3 pihak, yaitu Kalapas atau Karutan, kemudian jaksa eksekutor dan oleh terpidana. Sampai hari ini, ya, dokumen-dokumen tersebut kita belum mendapatkan buktinya. Kalau saudara Sylvester di Polda Metro Jaya ini pernah mengatakan sudah menjalani dalam tahap apa? Kalau tahap penuntutan dan persidangan, iya. Tapi menjalani dalam tahap eksekusi belum. Karena bukti menjalani tahap eksekusi itu adalah saudara Sylvester harus punya namanya surat bebas. Dan surat bebas itu adalah surat bebas yang dikeluarkan oleh Kalapas atau Karutan terkait dengan telah dijalaninya semua proses pemidanaan, baik terhadap pidana bersyarat maupun juga terhadap semua masa pemidanaannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kemarin disampaikan oleh termulnya bahwa bisa saja ini Sylvester tidak menjalani pemidanaan karena masa berlaku namanya daluarsa pemidanaan. Daluarsa pemidanaan berdasarkan KUHP, ya, karena saudara Sylvester ini dituntut dengan pasal 311, ancaman pidananya 4 tahun, daluarsa pemidanaan itu dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan ditambah seperti apa daluarsa penuntutannya terhadap ancaman pidana lebih dari 3 tahun, daluarsa penuntutannya 6 tahun, 12 tahun, ditambah sepertiga berarti 16 tahun. Jadi belum daluarsa ya? Jadi ini belum daluarsa pemidanaan. Kalau mau daluarsa pemidanaan, berarti saudara Sylvester baru bisa bebas secara pidana itu pada tahun 2035. Bukan 2025 ini karena masih sisa 10 tahun. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, seseorang itu hanya bisa bebas, kejaksaan tidak bisa mengeksekusi terpidana karena 2 faktor. Faktor pertama adalah halangan administrasi. Menurut saya tidak lagi ada halangan administrasi karena salinan putusan telah dikirim secara resmi dan patut. Kemudian saya rasa juga, ya, keyakinan saya karena berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pasti sudah menerima putusan dan terpidana juga pasti sudah menerima salinan putusan. Ya, kalau argumentasinya adalah ada halangan administratif, saya kira tidak. Ya, tidak ada halangan administratif. Kedua, susahnya mengeksekusi seseorang itu kecuali saudara terpidana melarikan diri. Ini kan si Sylvester tidak melarikan diri, masih ada di Indonesia ini, ya, masih garang memberikan statement, masih bisa menyerang saudara klien kami, gitu ya, masih menjadi komisaris, gitu lah. Jadi bukan lagi ini persoalan yuridis, tapi ini persoalan politisasi hukum, ya, ini persoalan political will dari kejaksaan, mau nggak mengeksekusi putusan ini, dan seharusnya putusan ini sudah dieksekusi. Maka itu kami punya rencana perkara ini akan kami laporkan ke Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Jambi Jaksa Agung Muda Pembinaan. Karena Kajari dalam hal ini yang punya gawean terhadap perkara Sylvester Matutina ini belum melakukan eksekusi sama sekali. Jadi kalau dikatakan bahwa salinannya belum diterima, menurut saya itu sesuatu yang tidak tepat. Dan kalau dikatakan oleh termulnya bahwa ini sudah masuk masa daluarsa pemidanaan, saya kira belum masuk daluarsa pemidanaan. Karena perkaranya nanti baru tahun 2035 saudara Sylvester selesai masa daluarsa pemidanaannya, kecuali saudara Sylvester 2 hal. Pertama, dilindungi oleh penguasa sampai tahun 2035 tidak dieksekusi, atau yang kedua, melarikan diri dari Republik Indonesia ini sampai tahun 2035. Baru tahun 2036 balik ke Indonesia lagi,
berarti disitulah berlaku daluarsa pemidanaan. Baik. Dia bebas secara hukum. Itu kali Bapak Ya. itu yang bisa. kuasa hukum Saya- Pak JK atau Bukan, Kuasa ini hukum kuasa dari hukum tim tim advokasi, advokasi. akademisi dan kriminalisasi, karena yang meminta untuk dilaksanakan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah kami. Itu memfollow up daripada sikap dari saudara Sylvester Matutina yang berulang kali menyatakan kepada kami, klien kami akan masuk penjara, ya akan jadi narapidana. Ternyata justru dirinya yang berstatus terpidana dan belum dieksekusi. Karena itu kami kemudian memfollow up melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan meminta untuk segera dieksekusi, dan sampai hari ini belum dieksekusi. Tapi ada hal yang perlu kami sampaikan, bahwa memang ada penyebab bahwa saudara Sylvester Matutina itu tidak bisa dituntut, yakni faktor politik. Dan itu yang kami yakini, karena di era kekuasaan saudara Joko Widodo, Sylvester Matutina sebagai bagian dari pendukung penyokong kekuasaan saudara Joko Widodo, ketua dari Solidaritas Merah Putih yang kita ketahui pendukung berat saudara Joko Widodo, maka kita patut duga ini ada kekuasaan yang disalahgunakan untuk melindungi saudara Sylvester Matutina. Tapi yang terakhir kami juga perlu tanggapi, kalau kemudian Damanik dari Projo meminta agar ada amnesti kepada Sylvester Matutina, kami tegaskan ya, permohonan itu cacat baik secara administratif juga secara substansi begitu. Secara administrasi kewenangan, bahwa di dalam konteks hak prerogatif seorang presiden, khusus untuk amnesti dan abolisi, itu adalah kewenangan prerogatif presiden yang inisiatifnya subjektif, yang diberikan oleh presiden langsung tanpa ada permohonan. Berbeda hak politik presiden dalam bentuk gerasi dan rehabilitasi, itu memang bisa diajukan oleh pemohon. Jadi tidak ada kepentingannya presiden di kotak-katik. Ini sama saja ya, saudara Frederick Damanik itu lancang ya mengacak-acak kewenangan presiden untuk memberikan amnesti. Sebagaimana kemarin kasus Tom Lembong dan juga siapa satunya itu? Hasto, itu juga pemberian daripada amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong itu bukan karena permintaan keduanya, tetapi atas inisiatif presiden. Karena kewenangan yang melekat dari presiden itulah, maka kemudian presiden memberikan, bukan atas permohonan. Kalau permohonan itu gerasi dan kemudian rehabilitasi. Yang kedua, ini orang belum pernah dieksekusi 1 hari pun. Kok enak banget dia ya bisa minta amnesti. Kalau diberikan, wah rusak negara ini, nggak perlu lagi ada hukum. Kenapa? Kalau nanti kita terpidana, ya udahlah minta amnesti, cari koneksi, selesai. Nggak bisa begitu. Kecuali satu hal, kalau ternyata terpidana Sylvester Matutina dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ya sudah kita ikhlaskan. Nggak bisa itu dieksekusi. Bagaimana mau eksekusi kalau orangnya memang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa? Tapi hari ini dia masih hidup, masih berkeliaran. Jadi saya tegaskan kepada saudara Matutina, Sylvester Matutina, kawan dia kan Frederick mengatakan kita ini dianggap takut sama Sylvester. Nggak ada takutnya. Ada yang mengatakan itu bukan, nggak ada orang gede di belakangnya. Orang gedenya itu adalah Sylvester karena badannya gede. Saya tegaskan, Sylvester, kamu jangan gede badan saja, hormati konstitusi. Kau katakan kau ya dalam sebuah diskusi TV dengan saya, kau akan kesatria, kau akan taat hukum. Sekarang kau taati hukum, datang ke Kejari Jakarta Selatan, serahkan tangan kau, atau setidaknya minta Fitra Romdoni untuk meminjam borgolnya, kau serahkan diri kepada Kejaksaan Negeri Jakarta. Jadi itu yang perlu kami tegaskan, dan kami hari ini ada dukungan dari tokoh juga dari advokat lainnya. Sebelumnya kami persilakan dulu Bang Samsir Jalil dulu. Ya, Bang Marwan agak sini Bang, nanti biar bisa menyampaikan Pak. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Hari ini pagi tadi dalam perjalanan saya menuju ke sini, saya membaca sebuah harian kalau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tentang mengapa Sylvester Matutina ini tidak dieksekusi sampai saat ini yang telah berjalan 6 tahun. Tentunya yang sangat meresahkan kita, tentunya masyarakat umumnya. Ini terpidana, tentunya mestinya sudah masuk kepada lembaga permasalahan, sehingga di sana dia dibina menjadi masyarakat yang untuk kembali lagi ke masyarakat, sehingga kalau sudah selesai nanti seperti sampaikan Bu Gubernur tadi, sudah mempunyai surat bebas, baru dia bisa keluar untuk berada bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bang Marwan, tokoh yang kita minta untuk bisa mendukung upaya perjuangan kita mengungkap ijazah palsu saudara Joko Widodo, dan beliau ya ke tengah Pak. Ya. Dan beliau selalu mendampingi kami. Ya, silakan Bang. Ya. Gimana? Oke. Begini belok. Nah, ya, makasih Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita mengadakan acara konferensi pers ini ya, di tempat terbuka, terutama memang menuntut adanya penegakan hukum yang bagi semua warga negara, terserah itu pejabat, mantan presiden atau rakyat biasa, maka ini harus diperlakukan sama. Ya, di hadapan hukum itu harus sama. Itu satu yang harus kita catat. Sama. Yang kedua, bahwa presiden sudah berganti. Itu menjelaskan tentang Sunarto ya yang lalu dan hari ini. Jokowi sebagai Ya, presiden isi. bersama Penjelasannya dengan terkait Sunarto. atau dengan kekuasaan yang dimiliki Berdua sama Peter nanti. itu bisa menggunakan, memanfaatkan Polri untuk melakukan kriminalisasi kepada sejumlah aktivis, maka dan sisanya masih kita rasakan sekarang seperti yang dialami oleh teman-teman kita yang 12 orang itu. Maka setelah presiden berganti, kita berharap Pak Prabowo itu menjaga kredibilitas beliau sebagai presiden dan menjaga martabat bangsa ini bahwa ini negara hukum. Jadi jangan biarkan kriminalisasi terhadap 12 orang itu terjadi. Ini yang kita perlu sampaikan baik kepada Polri, kepada Pak Prabowo, termasuk juga kepada DPR yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah undang-undang. Nah, kita melakukan ini juga informasi dari sebelum nanti penelusuran perkara di Jakarta terjadi Selatan, bahwa saudara teman-teman ini itu sudah akhirnya menyampaikan. menjadi tersangka, digugat oleh kejaksaan, lalu diproses di pengadilan. Padahal Tadi sih udah saya buka pokok dan masalahnya saya tegaskan. adalah bahwa ijazah Jokowi yang dicurigai palsu itu belum pernah diproses di pengadilan atau melalui audit forensik misalnya, yang katanya konon sudah dilakukan oleh Bareskrim. Itu belum pernah terjadi. Nah, karena itu kita mau itu dulu. Seandainya pun teman-teman kita ini nanti akan diproses di pengadilan, kita menolak itu dilakukan sampai ada proses pembuktian apakah nanti di pengadilan atau di Bareskrim bahwa ini memang benar-benar asli atau memang seperti dugaan kuat kita semua, ya mayoritas kita ini di sini meyakini bahwa itu palsu. Ya, antara lain misalnya dulu di Solo mendaftar sebagai Dr. Andes, lalu di Pilpres atau di DKI Jakarta waktu mau menjadi gubernur itu insinyur misalnya, lalu itu ijazah di KPUD, di KPU itu hilang misalnya, lalu banyak hal-hal lain, misalnya waktu ada pengumuman di korannya hilang di perpustakaan, ya, dan bagaimana KKN di tempat yang katanya ada bawa gitar listrik tapi di sana belum ada listrik misalnya. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya membuat kita yakin bahwa ini sebetulnya palsu. Tapi terserah bahwa karena ini negara hukum, kita mau ada proses peradilan yang memang pro justisia untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar asli atau ini benar-benar palsu. Jangan mengulang presiden yang terjadi terhadap dua teman kita. Ya, teman kami terutama Gus Nur dan Bambang Tri diproses karena ada ujaran kebencian misalnya, tapi proses untuk menunjukkan asli tidaknya ijazah itu tidak pernah terjadi. Hanya ini yang dikembangkan adalah soal tadi tuntutan melanggar undang-undang ITE dan masuk penjara 6 tahun misalnya. Nah, ini untuk teman-teman yang 6 ini jangan mengulang itu. Terutama untuk Pak Prabowo, jaga Anda sebagai presiden, kredibilitas Anda itu harus dipertahankan. Jangan duduk atau berada di bawah kendali dari presiden yang dulu, yang sudah sewenang-wenang melakukan pendekatan politik otoriter terhadap rakyat, terhadap aktivis. Jangan sampai ini terulang selama Pak Prabowo yang katanya mau menjalankan pemerintahannya mengikuti konstitusi dan pro pada hukum. Ini jangan sampai terjadi, dan karena itu Pak Prabowo saya kira sekarang sudah menjadi bos bagi Kapolri, ya, sehingga Kapolri atau Polri yang selama ini bisa menjadi alat kekuasaan Jokowi itu bisa diperbaiki untuk sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dari Polri, sesuai dengan
Undang-Undang Polri nomor 2/2002 ya, antara lain itu untuk melakukan keamanan bagi masyarakat, menegakkan hukum dan kemudian melakukan perlindungan kepada rakyat, bukan justru mengkriminalisasi rakyat, bukan justru nanti akan menangkap teman-teman kami. Jadi sebelum ada proses atau keputusan atau sikap dari Pak Prabowo, kita minta Polri pun menghentikan pemanggilan terhadap 12 orang teman kami yang sekarang sudah statusnya ditingkatkan untuk dilakukan penyidikan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Dan perlu kami konfirmasi, ini adalah surat yang akan kami kirimkan. Surat kami kirimkan ke Reskrimum dan kami tembuskan kepada penyidik. Dan 2 yang akan dipanggil hari ini, salah satunya Pak Narto. Kepada Bang Bahar untuk dijelaskan pemanggilan kepada klien kita Pak Narto. Ya. Terima kasih. Pertama, saya sampaikan seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu selain kami Saudara Sunarto sudah dipanggil Polda Metro Jaya, namun sayang sekali pada saat itu penyidik dari Polda Metro Jaya sepertinya agak sibuk sekali ya, sehingga tidak bisa melakukan penyidikan pada klien kami. Hari ini klien kami dipanggil Saudara Sunarto, namun karena saat ini sudah mendekati 17 Agustus, kegiatan-kegiatan di daerah daerahnya tentu sangat membutuhkan tenaga-tenaga beliau juga ya terkait peringatan 17 Agustus. Itu harapan kita supaya Polda juga menghargai untuk mencari kemerdekaan kita dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap klien kami yang bernama Sunarto. Yang satu lagi ini hari juga dipanggil Saudara Ari Nugroho yang beliau merupakan sebuah jurnalis ya. Jurnalis sama seperti kalian harusnya, gitu. Tidak harusnya dia dipanggil, gitu, terkait hal sebagai tupoksinya sebagai jurnalis. Nah untuk itu kita juga minta supaya agar diperhatikan secara seksama, ada undang-undang jurnalis dan sebagainya. Itu saja saya sampaikan, mungkin ada tambahan dari Sedikit Bang, ya soal tadi kan nggak semuanya akan hadir. Boleh nggak dikonfirmasi siapa aja yang dipanggil itu yang akan hadir besok, lusa dan hari Kamis ini? Jadi saya menjelaskan ya biar jelas ini. Jadi kalau yang kita panggil itu ada 9 yang sudah dipanggil, termasuk Abraham Samad jadi 10. Cuman 9 orang ini kami akan kirimkan surat ya, ajukan surat untuk penundaan, Semuanya, reschedule semuanya, termasuk yang untuk hari ini 2 orang. Hanya kami konfirmasi khusus Abraham Samad karena beliau ada waktu Rabu bisa datang nanti, makanya Rabu kita akan mendampingi lagi pemeriksaan Pak Abraham Samad begitu. Rabu Terkonfirmasi dari ya akan diperiksa dan akan hadir. Gitu. Berarti sisanya belum. Sisanya kita minta tunda setelah 17 Agustus begitu ya. Pak Roy Soro ya, Pak Roy, Pak Risman, pokoknya semuanya kita minta setelah. Oke, ada pertanyaan lain? Dan saya mau tegaskan satu hal ya, saya mendapatkan dari sistem informasi penelusuran perkara di Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terpidana Sylvester Matutina ini kabarnya mengajukan PK. Tapi sekali lagi kami tegaskan, PK tidak bisa menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jadi jaksa penuntut umum tidak boleh berdalih karena ada PK tidak melaksanakan eksekusi. Dan saya ingatkan, saya pernah diskusi dengan Pak Jasman Panjaitan, salah satu mantan ya Kapuspenkum Kejaksaan Agung di sebuah TV nasional. Beliau berasumsi jangan-jangan salinan putusannya belum dikirim ke kejaksaan sehingga mau mengeksekusi pakai apa. Tapi jadi dari keterangan rekan kami yang sudah melakukan penelusuran, Pak Jasman dan para pejabat di kejaksaan ya, baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, putusan itu sudah dikirim di 2019 oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju, dan pengadilan pengaju juga ada mekanisme harus dikirim kepada yang bersangkutan, kecuali kalau putusan perdata bisa lah lama-lama. Itu kami dapat kasus lah kalau perdata memang agak tertunda, tapi enggak lah. Jadi hari ini tolong kejaksaan laksanakan tugas pokok dan kewenangan serta fungsinya sebagai penuntut sekaligus eksekutor, tidak lagi berdalih mencari alasan untuk tidak segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya semuanya. Yuk, sekarang bagi tugas. Nah, kita yang ke Reskrimum ya. Terus apaan? Ini punya si ini. Berdua. Foto aja lu, foto nggak? Nih, foto aja. Oh yang butuh yang ini. Oh iya. Ya. Bang Manon. Yang ngomong itu Marwan Batubara.
Utara yang kemudian Samsi Jalil yang kedua tadi ya. Yang pertama Bang. Ya. Ya. Abdul Ghafur. Iya, kita selalu kan. Jadi di Bandung. Yang tiga Samsi Nanti Jalil. rapi dia datang. Ini makan. Marwan Batubara. Samsir Jalil. Ya. Maaf, mik bulunya Pak Kip. Ya. Mik bulu. Terakhir Baru Zaman. Baru Zaman. Enggak beda. Yang mana? Apa? Mik bulu. Tapi boleh Pak. Bulu sini. Kapasitasnya berarti anggota Tim tim advokasi ini namanya. Kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena semua ini masih kawasan dari kami. Yang berapa? Iya, ada lagi. Kalau hari Rabu jam 10. Nanti kami hitungan lagi. Iya, saya konkret Bang Sabran. Komnas HAM udah kelar belum ya? Ini berapa? Tadi udah live. Live ya? Udah live. Kan belum apa-apa. Kamis. Ya, mengajukan. Aduh, aku lagi. Melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan pengabaian putusan kasasi yang tidak kira dieksekusi oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Kan ada Jambat, Janbit, dua ini. Rencana. Tapi nggak tahu nanti ya dinamikanya. Mudah-mudahan sore nanti atau besok Sylvester Patutida udah ditangkap, jadi kita nggak perlu lagi ke Jambat jam-jam itu. Gitu kan. Ini berarti udah selesai ngasih surat doang. Ada surat doang selesai ya. Habis itu selesai. Terima kasih ya semuanya ya. Ya. Oke. Udah ya. Udah. Kita ke sini kirim surat. Apa yang kalau tidak melaporkan nama, ya. Maka tidak ada alasan kalau nama-nama itu tidak dilaporkan sendiri oleh Jokowi karena ini delik aduan. Jadi karena itu saya kira sudah sepantasnya ini dihentikan oleh Polri. Nah, terus yang kedua, kita juga mencatat sudah terjadi pergantian pimpinan di Polda. Bahwa teman-teman yang 12 itu dulu memang dipanggil oleh sewaktu Kapoldanya masih dijabat pejabat lama yaitu Karyoto. Ya, yang kita yakin sangat dekat dengan mantan Presiden Jokowi. Jadi kita sangat yakin bahwa ini adalah agenda dari Jokowi dan Pacok. Ya. Nah, karena itu dengan sudah bergantinya Kapolda, ya, kita mau supaya memang proses terhadap teman-teman ini dihentikan segera, bukan malah ditambah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita urut, sebetulnya kejadiannya adalah terjadi kriminalisasi pendekatan kekuasaan otoriter oleh pemerintah lama. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang berbeda pendapat. Yang sebetulnya kita ingin hukum ditegakkan. Nah, hukumnya tidak pernah ditegakkan, tapi orang ditangkepin. Ada yang masuk penjara. Dulu itu presidennya masih Joko Widodo. Kapolrinya, Kapoldanya masih yang lama. Nah, sekarang presidennya sudah berganti. Sudah memulai dengan memberikan abolisi dan amnesti. Ya, ini harus dilanjutkan demi hukum, demi martabat bangsa, demi juga bahwa Anda presiden yang kredibel menjalankan hukum. Jangan justru melanjutkan kebijakan dari mantan presiden yang dulu melakukan pendekatan otoriter terhadap rakyat. Jadi harus dihentikan oleh Pak Prabowo bahwa kalau sudah memulai dengan penggantian Kapolda dan Kabar Eskrim, ini harus dilanjutkan dengan pergantian terhadap Kapolri. Bos-bosnya diganti dulu, lalu nanti kebijakannya juga segera diperbaiki, terutama untuk segera menurunkan atau membatalkan rencana pemanggilan terhadap teman-teman kami, ya, aktivis yang 12 orang yang konon katanya akan bertambah menjadi 14. Jadi jangan ditambah, justru kata kuncinya adalah bahwa
Pak Prabowo kita tuntut, perintahkan Kapolri ya untuk segera membatalkan pemanggilan dan memulihkan tegaknya hukum, termasuk memulihkan Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Polri Nomor 2 2002. Ya, tadi saya sudah sebutkan ada 3 hal pokok, termasuk penegakan hukum itu yang nomor 2. Ini harus ditunjukkan oleh Polri. Ya, presiden baru maka Polri juga harus menjadi Polri yang baru. Polri yang sudah melakukan perbaikan ke dalam, tidak lagi terpengaruh oleh kebijakan presiden lama yang syarat dengan kepentingan oligarki dan melakukan pemerintahan sesuai dengan prinsip kekuasaan otoriter. Saya kira itu. Bapak, soal pemanggilan terlapor besok kira-kira persiapannya apa, Pak? Kalau Untuk pemanggilan terlapor. Ketika tubuh membutuhkan cairan secara cepat, elektrolit dan karbohidrat yang hilang perlu digantikan. Dan sistem kekebalan tubuh harus diperkuat. Minum UC 1000 Lemon Water atau Orange Water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. kita lakukan, tapi tetap saja yang pokok, yang penting bagi Pak Prabowo adalah kebijakannya sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Peraturannya. Ya. Kan saat ini kan ada 2 agenda ya, Roy Suryo dan DKK kan sedang di Komnas HAM, Pak ya. Ya. Apa hasil yang diharapkan? Kita mau ini dihentikan dari sisi teman-teman yang sedang dikriminalisasi. Tapi di sisi lain, kita juga mau ada proses hukum terhadap apa? Terhadap dugaan kuat ijazah palsu Jokowi. Bukan berarti teman-teman dilepas lalu itu tidak dilanjutkan. Karena ini menyangkut masalah martabat bangsa. Bagaimana bisa? Ya, tadi saya sudah sebutkan bagaimana ini namanya presiden bisa berubah jabat atau gelarnya. Tadinya Dr. Andes menjadi insinyur, lalu hilang, lalu ingin dibuktikan itu dia nantang-nantang di pengadilan untuk dibuktikan di pengadilan, tapi dia justru menghambat untuk tidak terjadinya proses pengadilan itu sendiri. Ini kan hipokrit. Kenapa? Karena sebelum ada proses misalnya peradilan itu sendiri, dia sudah mengarahkan Barreskrim bilang ini otentik. Untuk dengan begitu nanti ini dirujuk oleh Polda. Ya, bahwa ini sudah tidak perlu ada pembuktian. Yang ada apa? Yang ada nanti adalah proses terhadap teman-teman kita ini melanggar Undang-Undang ITE. Seperti itulah skenario besarnya yang saya lihat. Dan ini yang kita mau, Pak Prabowo ikut berperan. Ya, kalau untuk Tom Lempong dan Hasto sudah melakukan, nah untuk yang ini juga saya kira statusnya sama. Kita tuntut. Oke, satu Pak Marwan, di beberapa tempat Bapak sempat sebutkan ya, mungkin ini menunjukkan bentuk kekesalan terhadap kondisi hukum ini. Bapak pernah sebut Presiden 7,5, kira-kira bisa jelaskan maksudnya apa, Pak? Ya, jadi gini, saya kira kita punya Presiden ke-6 itu Pak SBY, ke-7 itu Pak Jokowi. Ini memang mereka secara utuh menggunakan kekuasaan yang dimiliki, yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menjadi pemimpin tertinggi yang mengatur semua anggota kabinet dan untuk menjalankan konstitusi dan undang-undang. Itu sudah terjadi. Pokoknya kalau sudah bos bicara, bos tertinggi, maka semuanya tunduk. Harusnya tunduk. Nah, kenapa untuk yang sekarang, ya, saya tidak lihat ini benar-benar utuh kekuasaan itu. Jadi, ya seperti tadi misalnya. Matahari kembar betul. Ya, waktu misalnya harus pulang dari luar negeri, harus menghadap ke Solo. Waktu tanggal 13 Oktober, dalam rangka persiapan penetapan kabinet tanggal 20 Oktober, tanggal 13 Oktobernya datang ke Solo. Lalu tunduk tidak bebas untuk menyusun anggota kabinet. Dan banyak hal-hal lain, termasuk masalah ijazah ini. Sehingga kita melihat peran dari presiden itu tidak seoptimal sebagaimana seharusnya, sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana sudah disandang oleh Pak SBY
dan Pak Jokowi dulunya. Kalau kenapa dibilang 7,5 atau 7,6 atau 7,4? Ya itu tadi, dia tidak independen, bersikap sebagaimana layaknya seorang pemimpin tertinggi. Masih ada pengaruh, ada intervensi, ya, ada tekanan dari siapa? Dari Jokowi dan oligarki pendukungnya, termasuk ada sejumlah menteri, saya kira. Gitu. Pak, bagaimana Pak menyikapi tanggapan publik dalam mengevaluasi kasus polemik ijazah palsu Jokowi ini kan yang muncul akhirnya berakibat saling lapor lah. Contohnya kasus Silvester yang dilakukan oleh Ozinuddin dan Roy Suryo ya. Ketika itu Rabu pekan lalu. Menurut Bapak gimana Pak? Saya kira rujukan kita tetap adalah bahwa ini negara hukum. Iya. Ya, maka semua orang punya posisi yang sama di hadapan hukum. Nah, kebetulan kasus kita fokusnya sebetulnya adalah tentang pembuktian atau tuntutan supaya ada pembuktian palsu tidaknya ijazah Jokowi. Kalau dalam perjalanan kita ke sana itu ada muncul ini, muncul itu, lalu ini namanya si Plester ini juga adalah bagian dari Jokowi yang coba untuk mengintervensi, menggiring opini masyarakat. Ya itu memang kita perlu tanggapi, kita tuntut penegak hukum itu untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan main. Itu yang kita tuntut, tapi bukan berarti ini kita melupakan fokus utama. Ya, jadi tetap saja tuntutan utama kita adalah seperti yang dilaporkan teman-teman Desember 2024 ke Barreskrim, ijazahnya harus dibuktikan di pengadilan, dan itu juga yang ditantang oleh Jokowi. Buktikan aja, Anda tidak hipokrit. Mari buktikan di pengadilan. Nah, itu yang utama. Tapi ada kasus si Plester, itu hal lain yang menunjukkan bahwa ini penegak hukum ini dipengaruhi oleh Jokowi terutama. Untuk membiarkan orang yang sudah inkrah, sudah divonis harus masuk penjara. Kenapa? Ya karena memang dulu pengaruh dari Jokowi itu sangat kuat. Sampai ke bukan cuma di Polri tapi juga di Kejaksaan Agung. Nah sekarang Pak Prabowo kita tuntut sambil tetap fokus kepada masalah ijazah palsu, tolong ini orang ditangkap karena sudah diputuskan oleh pengadilan, divonis sekian tahun, 1,6 ya. tahun ya, saya kira begitu. Ya. Tahun Ya. 6 bulan. Ya. Bapak. Udah. Dari Mama mungkin. Dari Mama. Ya. Gimana tanggapannya nih ibu-ibu yang udah berjibaku Dan berjuang ya kemarin ya. Silvester Dalam aksi Mama bergerak. Iya betul. Kita sih tetap ya. Oh ya, oke. Kita tuh Mama itu orangnya selalu fokus. Kita tidak pernah teralihkan. Jokowi adalah biang kerok dari semua. Ya. Dan kejadian yang ada yang sekarang gaduh ini itu disebabkan oleh Jokowi. Dan begitu juga Dan Silvester. termul. Ya, dan termulnya. Dan termulnya yang sekarang sudah banyak menjadi komisaris-komisaris Ya. dan juga disinyali, dicurigai. Mungkin ada juga, nggak cuma Silvester, yang juga terkait ada itunya hukum ya. Jadi kami tetap akan memburu Silvester dan juga kami tetap pada tuntutan kami yaitu tangkap dan adili Jokowi. Stop kegaduhan. Masyarakat untuk ijazah palsu ini adalah hal yang normal. Jadi artinya kalau memang Jokowi adalah seorang negarawan, dia gampang aja kok, dia tinggal dia memberikan ijazahnya itu. Itu aja. Dan satu lagi, yang sekarang ini terjadi sangat ironis. Banyak ditangkapnya orang-orang baik ya, yang ada di negara kita. Jadi sekarang ini adalah tugas kami ini adalah melindungi orang-orang baik ini, jangan sampai orang jahat yang akhirnya memimpin negara ini. Jadi sekali lagi, kita harus menjaga, dan perlawanan kami pun tidak akan ada lagi ada rem, karena kami berpikir ini semakin kesini akan malah semakin ruwet dan semakin mengarah kalau memang Jokowi lah biang keroknya. Jadi begitu aja dari kami semua, Mak, dan kami ingat Silvester, lo masih menjadi target kita ya, lo yang udah bicara macam-macam tentang barisan kita ya, jadi lo juga akan menjadi bidikan kita ya. Jangan takut ya. Dia kan badannya gede ya, tapi
Akhirnya mereka takut di penjara dan begitu juga Kajarinya nggak mau nongol sampai kita tungguin sampai jam 8 nggak mau nongol dia menemui kami. Jangan nggak kabur. Jadi gitu aja intinya adalah kita akan kejar terus dan kita akan target membidik Jokowi, Sylvester, dan ini harus selesai. Ya, kita harus ingatkan ya, ini orang sudah divonis, statusnya menjadi terpidana yang memang bisa masuk kategori penjahat, ya kan? Nah, kalau ada lembaga negara yang harus mengeksekusi dia, apakah itu di Kejaksaan Agung, di Mahkamah Agung, atau dimanapun itu melindungi. Ya artinya kan ini negara sudah tidak sesuai dengan aturan lain, masa penjahat dilindungi, ya kan? Nah, salah satu yang kita ingatkan, Kejaksaan Agung itu di bawah Pak Prabowo. Urus ini orang Kejaksaan Agung ini yang melindungi Sylvester selama ini. Ya kan? Jadi kalau tidak mau dianggap sebagai pelindung penjahat, buktikan Anda menangkap penjahat. Seperti itu. Jadi sebetulnya ada dua kasus yang benar-benar krusial di negara kita yang lagi sedang terjadi. Satu adalah masalah ijazah palsu dan juga masalah PIK. PIK itu itu adalah masalah yang benar-benar sangat krusial karena kedaulatan negeri kita. Dan lagi-lagi belakangnya siapa sih? Ya kan Jokowi lagi gitu kan dengan aduan dan segala macam. Jadi kayaknya setiap kali selalu ada benang merah yang ke Jokowi. Jadi memang kepada Pak Prabowo Anda lah yang sekarang yang memegang tongkat kepemimpinan. Kami percaya Anda bisa lebih tegas untuk menindak Jokowi. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih Bapak. Keuntungan. Bisa izin Pak mau ambil Pak Marwan, makasih. Siap. Ya, makasih ya Pak Marwan. Tadi teman-teman masuk ya? Itu masih ada, yang lain pada masuk. Tapi setelah merdeka. Kami belum merdeka. Belum merdeka, akan dijajah. Kita harus merdeka. Baru merdeka, ya. Ditangkap semua dari penjara-penjara. Kalau Senin sampai Rabu aja. Nggak mikir ya, ngomong sendiri ya mamanya. Iya. Ada di Komnas ya? Tangkap semua Jokowi baru. Karena itu beri kopi KPK. Udah dimati. Arif lah Komnas HAM ya? Komnas HAM. Iya. Kali malam itu hari-hari. Enggak lah, hari-hari. Iya, Identik kan di sungai. Yang kali-kali ya betul. Kali itu. Itu aja, Pak. Ya, Sobat RH. Saya sudah tadi pernyataan dari Bapak Marwah Batubara. Komnas HAM keburu gak ya? Komnas HAM? Komnas HAM. Sekarang? Coba tanya Arif masih ini nggak kalau ya? Dilaporin mantan presiden sudah Tadi Arif saya telepon balik, dia bilang dia di sana. Ya, oke Sobat RH, sekian dulu untuk live hari ini. Ya silakan maaf. Ya, rencana kan kita mau ke Komnas HAM ya, mudah-mudahan acara di sana belum kelar ya. Di Komnas HAM ada Roy Suryo, Rismon dan Dr. Tifah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.